Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di channel ini, tempat kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang hidup. Hari ini, kita akan menyelami sebuah bagian yang sangat penting dari pengajaran Yesus Kristus, yaitu tentang bagaimana seharusnya kita berdoa. Mari kita buka Alkitab kita di Injil Matius, pasal 6, ayat 7 sampai ke 15. Matius 6 ayat 7 berkata, "Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan." Saudaraku, Yesus mengajarkan kita bahwa doa bukanlah tentang berapa banyak kata yang kita ucapkan atau seberapa panjang doa kita. Doa bukanlah mantra yang harus diulang-ulang tanpa makna. Orang-orang yang tidak mengenal Allah mungkin berpikir bahwa dengan banyak kata, mereka bisa memaksa dewa-dewa mereka untuk mendengar. Namun, bagi kita yang mengenal Allah Bapa, kita tahu bahwa Dia sudah tahu apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita memintanya. Ayat 8 melanjutkan, "Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Sebelum kamu meminta kepadanya, ini adalah sebuah penghiburan yang luar biasa. Kita tidak perlu meyakinkan Tuhan dengan argumen yang panjang atau daftar permintaan yang tak ada habisnya. Dia adalah Bapa yang Maha Tahu dan Maha Kasih. Dia mengerti hati kita, kerinduan kita, dan kebutuhan kita yang terdalam. Doa yang tulus datang dari hati yang percaya, bukan dari bibir yang bertele-tele. Lalu, Yesus memberikan kita teladan doa yang sempurna yang kita kenal sebagai doa Bapa kami. Mari kita perhatikan ayat 9 sampai 13. "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Doa Bapa kami adalah sebuah model yang ringkas, namun padat makna, dimulai dengan pengakuan akan kebesaran dan kekudusan Allah Bapa. Kita mengutamakan kemuliaannya, kedatangan kerajaannya, dan terlaksananya kehendaknya. Ini menunjukkan prioritas kita dalam berdoa, bukan keinginan kita sendiri yang utama, melainkan kehendak Allah. Kemudian kita membawa kebutuhan kita kepadanya, makanan secukupnya untuk hari ini, yang berbicara tentang ketergantungan kita pada pemeliharaannya setiap hari. Ini bukan tentang menimbun kekayaan, melainkan tentang percaya bahwa Dia akan mencukupi apa yang kita butuhkan. Bagian selanjutnya sangat krusial. "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Ini adalah inti dari pengajaran Yesus tentang doa dan pengampunan. Doa kita tidak bisa dipisahkan dari sikap hati kita terhadap sesama. Bagaimana mungkin kita meminta pengampunan dari Bapa jika kita sendiri tidak mau mengampuni saudara kita? Dan terakhir, kita memohon perlindungan dari pencobaan dan kejahatan. Kita mengakui kelemahan kita dan memohon kekuatan serta pembebasan dari kuasa kegelapan. Ayat 14 dan 15 menegaskan kembali pentingnya pengampunan. "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Ini adalah peringatan yang serius, saudara-saudari. Pengampunan bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi setiap pengikut Kristus. Hati yang tidak mau mengampuni adalah hati yang tertutup bagi kasih dan pengampunan Allah. Ketika kita mengampuni, kita membebaskan diri kita sendiri dari kepahitan dan membuka pintu bagi berkat dan damai sejahtera Allah. Jadi, mari kita renungkan kembali doa-doa kita. Apakah kita berdoa dengan tulus, dengan hati yang percaya, dan dengan sikap yang mengampuni? Apakah kita mengutamakan kehendak Allah di atas kehendak kita sendiri? Semoga renungan singkat ini memberkati kita semua dan menginspirasi kita untuk berdoa dengan cara yang menyenangkan hati Bapa. Terima kasih sudah menyimak renungan hari ini. Jika Anda merasa diberkati dengan pesan ini, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman dan keluarga Anda. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan rinanggen-rinanggen berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.